Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Melanjutkan pembahasan admin Toraokun sebelumnya, kali ini kita akan menyoroti keadaan dari sebagian kru bajak laut topi jerami yang masih terikat oleh kekuatan musuh. Di sana ada Robin yang memandang ke arah Sao dari kejauhan. Seperti yang kita tahu, Sao sedang dalam keadaan tumbang karena terluka akibat dikalahkan oleh Somers beberapa waktu yang lalu. Namun, Sao yang sudah sadar kini mencoba untuk bangkit kembali walau dia sangat kesulitan mengingat kondisi fisiknya yang sudah terluka sangat parah. Robin yang melihat itu pun sedih ketika melihat keadaan Sao. Setelah itu, Robin bilang kepada teman-temannya bahwa Sao akan menjadi orang yang paling terluka apabila perpustakaan burung hantu tidak selamat. Sejak beberapa chapter yang lalu, perpustakaan itu memang sudah mulai terbakar. Walau yang terkena api baru bagian luarnya saja, tapi tentu seiring berjalannya waktu akan semakin parah bila tidak segera ditangani. Jika perpustakaan tersebut musnah, maka Sao memang akan sangat sedih karena dia sangat berperan penting dalam membawa banyak buku dari Ohara untuk disimpan di sana. Perpustakaan burung hantu berisikan banyak sekali literatur berharga tentang kebenaran sejarah dan ramalan masa depan, sehingga semua itu tidak boleh sampai lenyap. Ketika Robin memikirkan tentang semua itu, dia pun akan berusaha melepaskan diri dari belenggu kekuatan musuh. Namun, Robin belum berhasil. Bahkan hal itu malah membuat dirinya sendiri terluka karena mengenai duri, mengingat dia ditahan oleh tanaman berduri milik Somers. Belenggu yang dipakai untuk mengikat Robin memang berbeda dengan para kru yang lain. Robin diikat oleh tanaman berduri milik Somers, sedangkan yang lain ditahan oleh tanda panah milik Gunko. Berpindah ke tempat lain, kita akan menyoroti Zoro dan Sanji yang sedang bersama dengan sebagian kru bajak laut New Giant Warrior. Mereka masih berada di kapal yang difungsikan seperti lift. Lokasi mereka saat ini masih di perbatasan antara dunia bawah dengan dunia matahari. Dalam perjalanan naik dari dunia bawah ke dunia matahari, mereka telah beberapa kali mendapatkan gangguan, baik dari monster mimpi buruk ciptaan Killingham maupun raksasa iblis ciptaan Im Sama. Saat ini pun rupanya ada gangguan lagi yang mulai menghalangi mereka. Tiba-tiba muncul monster burung besar yang sedang ditunggangi oleh salah satu raksasa iblis. Para kru Hajurin yang melihat itu pun menjadi sangat terkejut, sebab sebelumnya mereka diganggu oleh monster mimpi buruk, kemudian diganggu juga oleh seorang raksasa iblis. Nah kini mereka diganggu oleh keduanya secara langsung. Bahkan raksasa iblis itu menunggangi salah satu monster mimpi buruk. Namun Zoro dan Sanji tetap tenang lalu segera beraksi. Sanji bergerak cepat dan menendang monster burung itu sejauh mungkin. Tendangan Sanji terbilang sangat kuat, sehingga monster tersebut terpental dengan sangat jauh. Lalu, untuk raksasa iblis yang menunggangi monster itu pun terjatuh, tapi saat dia masih di udara, Zoro segera melompat untuk menebasnya. Zoro melakukan itu karena jika raksasa iblis itu jatuh ke bawah dengan selamat, maka bisa saja dia memanjat naik lagi dan mengganggu mereka di perjalanan. Jadi Zoro langsung memusatkan Hoshoku Haki pada pedangnya dan menebas raksasa iblis itu agar langsung tumbang. Usai menyerang para musuh, Sanji kembali ke kapal lift memakai teknik skywalk yang membuatnya bisa berjalan di udara. Sedangkan Zoro, dia memakai teknik clear lens di mana dia menebas udara di bawahnya untuk menciptakan daya dorong yang membuat tubuhnya segera terpantul ke atas. Ini adalah teknik yang serupa seperti yang dia pakai setelah mengalahkan King dulu. Saat keduanya sudah kembali ke kapal lift, mereka pun senang atas apa yang mereka lakukan tadi, sebab Sanji merasa tendangannya sudah bisa menciptakan daya eksplosif yang lebih kuat dari sebelumnya, sehingga itu akan berguna dalam pertarungan di atas nanti. Dan untuk Zoro, dia juga senang karena bisa memakai Hoshoku Haki dengan semakin baik dan juga terkontrol. Awalnya mereka berdua hanya sekadar memegangkan kemampuan mereka masing-masing, tapi dalam sekejap hal itu mulai berubah menjadi saling ejek, sehingga lagi-lagi Zoro dan Sanji mulai bertengkar. Zoro bilang tidak ada gunanya jika Sanji hanya mementalkan musuh sejauh mungkin, karena nanti musuh itu bisa saja kembali lagi. Sanji pun kesal dan bilang suatu saat nanti dia juga akan bisa membangkitkan kemampuan Hoshoku Haki. Stansen yang melihat mereka berdua bertengkar lagi hanya bisa tertawa melihat kelucuan dari mereka berdua.
Beralih ke Mary Joyce, seperti pembahasan admin Terokun sebelumnya, bagian luar Kastil Pangea masih kacau akibat pertempuran antara pasukan revolusi melawan Galing dan sebagian kesatria suci. Ketika pertarungan panas itu berlangsung di sana, para Tenryubito telah dievakuasi di dalam Kastil Pangea sambil dikawal oleh banyak agen CP0 dan beberapa kesatria suci. Namun keadaan mulai panas karena banyak dari para Tenryubito itu yang mengeluh akan keadaan. Bahkan terjadi perdebatan juga antara Tenryubito dari keluarga Vigarland dengan keluarga-keluarga yang lain. Sebab Tenryubito dari keluarga Vigarland kesal terhadap keluarga yang lain karena mereka terlalu khawatir seolah-olah tak percaya pada Galing dan Shamrock yang sedang berjuang di garis depan. Gorosei Warkuri yang berjaga di ruangan tahta kosong pun bisa mendengar kericuhan itu. Mau tidak mau, dia pergi ke sana sebentar untuk menangani mereka semua. Warkuri menjelaskan bahwa mereka akan baik-baik saja sekalipun keadaan sekarang memang tampak cukup buruk. Dia ingin mereka berpikir dengan kepala jernih untuk melihat situasi yang ada. Saat ini, yang maju barulah Galing dan sebagian kesatria suci saja. Jika keadaan memburuk, masih ada 4 Gorosei lain yang belum ikut bertarung. Masih ada pula kongsi kepala staf pemerintah dunia dan pasukan angkatan laut yang masih belum dilibatkan. Jadi apabila terjadi hal-hal di luar perkiraan, pemerintah dunia akan mulai mengerahkan kekuatannya lebih besar. Dengan begitu, secara objektif, pemerintah dunia masih lebih unggul. Mendengar itu pun membuat para Tenryubito sedikit merasa tenang. Tapi Tenryubito dari keluarga Vigarland berkata bahwa hal tersebut tidak akan diperlukan, sebab mereka yakin bahwa Galing dan Shamrock pasti sudah cukup untuk menangani para musuh yang ada di sana. Setelah situasi menjadi cukup kondusif, Warkuri hendak kembali berjaga di ruangan tahta kosong. Namun salah seorang Tenryubito mulai membahas masalah yang lain. Dia bertanya bagaimana soal stok makanan yang kini kian menipis. Walau mereka selamat dari kekacauan yang terjadi sekarang, tapi masalah pangan tetap menjadi persoalan yang serius. Warkuri menanggapi dengan bilang bahwa semua masalah akan diselesaikan satu persatu. Dia meminta mereka semua untuk tenang saja. Tak lama kemudian, Warkuri kembali ke ruang tahta kosong untuk berjaga di tempat itu. Dia pun menghubungi Garling melalui telepati dan bertanya bagaimana perkembangan situasi di luar. Garling yang sedang bertarung melawan Dragon menjawab saat ini pertarungan sengit masih terus berlangsung, tapi Garling tetap percaya diri akan bisa memenangkan pertarungan. Dragon pun melihat Galing berbicara melalui telepati untuk kedua kalinya, karena beberapa waktu lalu Galing pun sempat berkomunikasi dengan Im Sama melalui telepati. Saat ini Dragon paham bahwa Galing tidak sedang berkomunikasi dengan Im Sama lagi, melainkan berkomunikasi dengan salah satu Gorosei. Sebab cara bicara Galing tidak lagi sesopan tadi. Dia kali ini berbicara dengan lebih santai karena lawan bicaranya adalah rekan dengan posisi yang setara. Di sela-sela pertarungan, Dragon pun bertanya apakah teman-teman Galing akan segera keluar. Dengan kesal, Galing menjawab itu tidak perlu karena dia yakin akan mampu mengalahkan Dragon dengan tangannya sendiri. Kemudian Galing melancarkan serangan kuat tapi berhasil ditangkis oleh Dragon. Setelah itu, giliran Dragon yang menyerang Galing. Serangan kali ini berhasil mengenai Galing dengan telak sehingga dia pun seketika langsung terpental jauh. Dragon lalu berkata sebaiknya jangan terlalu yakin bahwa Galing bisa menang melawan dirinya karena Galing yang sekarang tentu tidak sekuat dulu. Hal itu memang benar karena Galing saat ini sudah berusia sangat tua sehingga tentu kekuatannya sudah tidak prima lagi. Galing yang sekarang tidak sekuat Galing saat di Pulau God Valley dulu. Di sisi lain, Dragon masih dalam usia prima sehingga tentu dari segi power, stamina bahkan daya tahan tubuh, Dragon masih jauh lebih unggul. Usia memang sangat berpengaruh pada kemampuan bertarung seseorang. Mendengar perkataan Dragon pun membuat Galing menjadi semakin marah. Dia bangkit kembali dan mengambil ancang-ancang untuk memakai jurus yang lain. Berpindah ke Pulau Hachinosu, kita akan menyoroti kelanjutan dari pertarungan seru antara Ben Beckman melawan Shiryu. Setelah saling serang lebih lama, Shiryu menjadi semakin terdesak. Dia pun mengakui bahwa Ben Beckman memang sangat kuat sesuai dengan rumor dan berita yang beredar. Sejak dulu, ketika Shiryu masih bekerja sebagai sipir di Impel Down, dia sering membaca berita tentang Ben Beckman. Di tengah pekerjaan yang membosankan, membaca berita memang menjadi salah satu hiburan tersendiri. Dari sana, dia tahu bahwa Ben Beckman mempunyai reputasi besar. Bahkan reputasi besarnya itu dia dapat sebelum direkrut oleh Shang.
Shanks. Dulu, Ben Beckman merupakan pemuda yang sangat terkenal di wilayah North Blue. Dia memiliki keseimbangan yang baik antara otak dan otot, sehingga tak ada yang mampu mengalahkannya di wilayah tersebut. Dari segi kecerdasan dan kekuatan, Ben Beckman memang sangat unggul. Kabar soal kehebatan Ben Beckman pun didengar oleh Shanks, sehingga Shanks langsung datang ke North Blue untuk merekrut orang itu. Jadi para kru awal Shanks semuanya sudah punya nama. Kita telah melihat dengan jelas saat Shanks merekrut Yasop dalam chapter 0, dia bilang dia telah mendengar tentang penembak jitu bernama Yasop. Jadi Ben Beckman dan para kru awal lain pun tampaknya juga direkrut dengan alasan yang sama, yaitu karena mereka memiliki nama besar. Shanks telah mendengar reputasi mereka di wilayah mereka masing-masing, sehingga tertarik untuk merekrut orang-orang itu. Pada awalnya, Ben Beckman enggan bergabung dengan orang asing seperti Shanks, apalagi pada masa itu nama Shanks belum terlalu terkenal. Karena dia pada saat itu masih sangat muda, bahkan umurnya pun 9 tahun di bawah Ben Beckman. Namun, Ben Beckman bisa melihat tekad yang besar dan potensi luar biasa yang ada dalam diri Shanks. Maka pada akhirnya, dia pun mau untuk bergabung menjadi wakil kapten dalam bajak laut Akagami. Kehadiran Ben Beckman di kelompok Shanks benar-benar sangat membantunya dari awal sampai bisa menjadi seperti sekarang ini. Mereka berdua adalah partner yang saling melengkapi dan berhasil mengukir nama besar di lautan. Itulah sedikit kilas balik soal masa lalu Ben Beckman. Kembali ke masa sekarang ini, Ben Beckman melihat pertarungan antara Shanks dan Kurohige tak jauh dari sana. Shanks memakai serangan-serangan kuat untuk mendesak Kurohige. Ben Beckman pun tersenyum lalu berkata, potensi yang dia lihat pada masa lalu memang tidak salah. Shanks adalah sosok yang luar biasa yang sangat layak untuk menjadi kaptennya. Ben Beckman pun berkata kepada Shiryu yang ada di hadapannya, mengapa dia mau menjadi anggota bajak laut Kurohige. Ben Beckman tahu bahwa Shiryu dulu adalah mantan sipir Impel Down, yang mana itu berarti bawahan pemerintah dunia. Shiryu pun menjawab alasan dirinya mau direkrut oleh Kurohige itu karena Kurohige adalah anak dari orang yang dulu dia kagumi. Seperti yang kita tahu, ayah dari Kurohige adalah Rox di Sebek. Rupanya dulu Shiryu juga sempat mengidolakan Sebek. Memang jalan yang Shiryu pilih berbeda dengan Rox di Sebek, yang mana Sebek adalah seorang bajak laut sedangkan Shiryu menjadi sipir Impel Down. Namun kebiasaan yang Shiryu lakukan kurang lebih sama seperti Sebek, yaitu membantai orang-orang. Sebek suka membantai angkatan laut dan juga Tenryubito, sedangkan Shiryu suka membantai para tahanan di Impel Down. Alasan awal Shiryu ingin menjadi sipir Impel Down juga adalah karena dia ingin mencari Rox di Sebek di penjara itu. Shiryu ingin bertemu dengan sang idola yang dia kagumi sejak lama. Setelah insiden God Valley terjadi dan Sebek dikalahkan di sana, sang legenda itu tiba-tiba saja menghilang. Jadi Shiryu mengira bahwa Angkatan Laut dan pemerintah dunia menyembunyikan Sebek di dalam Impel Down. Namun ternyata Sebek tidak ada di sana, sehingga Shiryu pun kesal dan akhirnya melampiaskan kekesalannya dengan membantai para tahanan lainnya ada di Impel Down. Ben Beckman yang mendengar itu pun tidak terlalu terkejut, karena memang bajak laut Akagami sudah mengetahui bahwa Marshal Ditich alias Kurohige adalah anak dari Rox di Sebek. Alasan mereka bisa tahu itu karena Shanks lah yang memberitahukan fakta itu kepada para krunya. Karena itulah sejak lama Shanks dan kawan-kawan selalu mengawasi pergerakan dari Kurohige. Karena tentu anak dari sosok mengerikan seperti Rox di Sebek pasti juga akan membuat kekacauan yang besar. Mereka juga tidak heran jika para tahanan Impel Down mau direkrut menjadi bawahan Kurohige. Karena ayah Kurohige yaitu Rox di Sebek adalah sosok legenda yang sangat terkenal dalam dunia kriminal. Ben Beckman pun berkata dia akan segera mengakhiri pertarungan yang panjang ini karena dia akan membantu yang lain dalam pertarungan melawan Komandan Titan yang lain. Sebab semakin cepat para Komandan Titan dikalahkan, maka ancaman besarnya tinggal Kurohige saja. Kurohige harus dikalahkan sekarang sebelum dia menjalankan rencananya yaitu mewujudkan ambisi Rox di Sebek yakni untuk menguasai dunia. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Turaokun kali ini. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Turaokun, Shambles.